Selamat siang adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Bapa Surga. Semuanya lipat tangan, tutup mata yang kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang sudah kasih hari ini untuk kita boleh menguduskan hari Sabat. Kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan. Mari kita bersyukur. Cerita tentang di perjanjian lama ada 3 orang ya, mereka sangat taat kepada Tuhan. Mereka nggak mau sembah Baal ya, walaupun mereka disuruh raja. Mereka nggak takut mati walaupun mereka masuk dapur api, tapi mereka tahu Tuhan menyertai. Siapa orang-orang itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita angkat pujian Sadrak, Mesak, dan Abednego saat menghadap Tuhan. Berjalan di api
mereka mengikut Tuhan sampai mati. Kita juga mau mengikut Tuhan. Mari kita angkat pujian mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Salib di depan, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh adik-adik berikan lewat rekening BCA atau juga boleh melalui OVO. Adik-adik boleh minta tolong sama papa mama. Kalau tidak bisa, adik-adik boleh simpan dulu persembahannya di dalam amplop. Nanti ketika kita sudah kembali ke gereja, boleh adik-adik bawa dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Mari kita angkat pujian, ku tak mau hidup percuma, tiada hasil. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita ada persekutuan Kamis jam 6 sore. Persekutuan Kamis akan ditayangkan di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Yang kedua, seperti biasa juga setiap hari Minggu kita beribadah seperti biasa jam 1 siang. Juga ditayangkan di YouTube-nya Sekolah Minggu GKI Ampera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian menyenangkan Tuhan ku mau menyenangkan. Sungguh, seluruh hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Ajar kami untuk boleh duduk diam, mendengarkan dengan baik. Tuhan pimpin Cici Koko yang mengajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat siang adik-adik. Cici hari ini akan membawakan
satu tokoh misionaris atau tokoh reformator. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan, kesehatan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan kesaksian atau cerita dari Bapak Reformator atau misionaris yang telah melayani Tuhan, menginjili di Indonesia. Kiranya Tuhan bisa memimpin kami, agar kami bisa mengingatnya dan meneladaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Cici akan membawakan satu tokoh reformator atau misionaris yang bernama Ludwig Ingwer Mommsen. Ludwig Ingwer Mommsen. Dia itu adalah seorang Jerman, berkebangsaan Jerman. Dia lahir pada 6 Februari 1834, tepatnya itu dia lahir di Nordstrand, Denmark, atau sekarang seringkali kita mengingatnya itu dengan Jerman. Di sini ya. Lalu dia meninggal itu di Indonesia, di Sigumpar, Toba Samosir. Kenapa bisa dia lahirnya di luar negeri, Ci, tapi bisa meninggalnya di sini? Ya tadi karena Cici sudah menyebutkan kalau dia itu adalah seorang misionaris yang datang ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dia ini adalah penyebar agama Kristen Protestan di suku Batak, Sumatera Utara. Kalau kalian belajar ilmu pengetahuan sosial, tentu saja pasti belajar peta ya. Kita bisa lihat bahwa Indonesia itu terbagi atas kota, pulau, dan yang lainnya ya. Di sini dia datang ke Sumatera Utara, tepatnya di suku Batak Toba ya. Cici akan menceritakan sejarah dia sejak kecil. Ya, dia ini ketika umur 7 sampai 8 tahun ya, kalian kira-kira ada yang umur seumur gini ya, umur 7 sampai 8 tahun, dia ini tidak duduk di bangku sekolah, tetapi dia sudah membantu keluarganya, membantu papa mamanya untuk mencari nafkah, untuk mencari uang ya, untuk menghidupi keluarganya. Kenapa? Karena dia ini berasal dari keluarga yang miskin ya, keluarga yang tidak ada kemewahan ya. Dia membantu keluarganya, membantu papa mamanya untuk mencari nafkah. Di umur 9 tahun dia tidak berhenti bekerja, langsung sekolah tidak, tapi dia menjadi tukang atap, masih tetap bekerja. Dia tidak mementingkan pendidikannya sendiri, tetapi dia mau mempunyai hati yang mau menolong dan membantu keluarganya ya. Di umur 10 dia menjadi seorang petani, lalu dia juga bekerja menuntun kuda, membajak sawah ya. Di umur yang seumur kalian nih, Lukas Yohanes, bukannya sekolah, bukannya belajar, bukannya ngeles, tetapi dia malah membantu keluarganya mencari uang ya. Pada tahun bentar ya. Pada tahun 1846 Ludwig ini baru umur berapa berarti? Umur 12 tahun. Ya ini seperti biasa, seperti anak-anak ya, sedang lagi main kejar-kejaran sama temennya, lagi bermain sama teman-temannya, lalu dia mengalami kecelakaan. Apa kecelakaannya? Kecelakaannya itu adalah dia tertabrak oleh kereta kuda yang mengakibatkan kakinya harus patah dan tergilas ya. Dia tergilas dan patah. Lalu itu membuat Ludwig ini, Mommsen itu harus berbulan-bulan terbaring di tempat tidurnya. Gak bisa bangun, hanya bisa tiduran karena kakinya yang patah ya.
dia tidak bisa bekerja, tidak bisa membantu orang tuanya, tetapi hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Ada satu saat ketika teman-temannya datang menjenguk Nommensen, teman-temannya menceritakan entah misionaris atau pelajaran-pelajaran yang diceritakan atau diberitahu gurunya, ya. Mereka menceritakan kepada Nommensen, ada misionaris loh yang datang menginjili dan yang hal-hal lain. Sampai ada satu kalimat ayat yang diceritakan atau diberitahu kepada Nommensen, yaitu di Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Boleh kita buka. Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Cici ulang sekali lagi. Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang sering kita dengar, ya. Kalau kamu minta, kamu berdoa, kamu mau sesuatu hal, kamu meminta kepada Tuhan, kamu berdoa, maka kamu akan mendapatkan. Nommensen ingat sekali, ya, kalimat ayat itu, ya, perikop ayat itu. Lalu ketika teman-temannya sudah pulang, lalu Nommensen bertanya kepada ibunya. Kira-kira bertanya apa? Nommensen sedang sakit, ya. Nommensen bertanya kepada ibunya, apakah perkataan Yesus itu masih berlaku pada saat ini? Tentu saja ibunya menjawab iya, ya. Karena perkataan Tuhan Yesus itu akan berlaku sampai selama-lamanya deh. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, ya. Lalu Nommensen mengajak ibunya untuk berdoa bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Nommensen? Nommensen berkata, jika aku disembuhkan, maka aku akan memberitakan Injil kepada orang kafir. Itu yang Nommensen katakan. Ya, dia mengucapkan janji, jika dia disembuhkan, dia akan memberitakan pengabaran Injil kepada orang kafir atau orang asing. Ya. Suatu janji yang belum tentu kita bisa tepati ketika kita sudah sembuh, atau ketika kita sudah menerima kebahagiaan, tidak ada kesusahan lagi. Bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang gampang, ya, yang kita bisa lakukan. Tapi Nommensen mau berjanji, ya, betul yang dikatakan Nommensen. Dia berjanji dia mau menjadi pelayan Tuhan. Benar sekali, di umur 20, di umur yang ke-20 tahun, Nommensen mau belajar menjadi seorang pendeta. Ya, Nommensen berangkat ke Barmen. Ini petanya, ya. Nommensen berangkat ke Barmen untuk mendapat gelar, mendapatkan pelajaran tentang menjadi seorang penginjil, ya. Lalu dia akhirnya diberikan gelar, diberikan pengetahuan tentang seorang penginjil. Akhirnya dia menjadi pendeta, dia menjadi seorang penginjil. Lalu dia ditugaskan kemana? Ke Sumatera, ya, ke Sumatera 4 bulan lamanya. 4 bulan dia harus berlayar, ya. Dia harus berlayar dari tempat tinggalnya, dia harus berlayar ke Indonesia, ke Sumatera Utara untuk menginjili, ya. Lalu di sana ketika dia sampai, dia bertemu dengan pemerintahan Belanda. Lalu Nommensen berusaha untuk, saya mau menginjili di tempat ini, saya mau memberitakan firman Tuhan di tempat ini, tetapi
tadinya pemerintah Belanda menolak. Kenapa? Dengan alasan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dalam sejarah 29 tahun sebelum Nommensen datang itu ada dua misionaris lainnya, yaitu Henry Lyman dan Samuel Madsen. Mereka berdua sama-sama datang ke tempat itu, ke Sumatera itu, ke tempat orang-orang suku Batak itu, tetapi mereka akhirnya harus mati karena dimakan. Ya, mereka sama-sama dikuliti, dimasak, ya, karena berusaha untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya pemerintah Belanda bilang, tidak bisa masalah keamanan. Nanti kamu akan terluka atau bahkan mati. Tetapi Nommensen, apa yang Nommensen lakukan? Tetap dia mau memberitakan firman Tuhan. Dia terus giat, ya. Dia mau memberitakan firman Tuhan. Dia tidak peduli kalau dia akan mati, kalau dia tidak bisa akan tersakiti, tetapi dia hanya mau memberitakan firman Tuhan. Lalu kunjungan pertama dia sampai di tempat sana itu dia ke Tarutung. Ya. Tarutung itu adalah salah satu tempat di suku Batak itu. Lalu dia bertemu dengan satu petinggi atau satu penguasa yang bernama Om Pupasang. Di situ dia berusaha untuk membujuk supaya dia bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Akhirnya diterima. Ya, itu pada tahun 1863. Dia sampai, dia berusaha membujuk orang sana untuk memberitakan firman Tuhan. Diterima. Lalu setelah itu dia harus kembali lagi tapi ke satu daerah yang namanya Sipirok. Ya, dia harus kembali, dia tidak bisa di tempat itu lama-lama. Dia kembali, kemudian 1 tahun kemudian, yaitu 1864. Dia kembali ke tempat yang sama, tetapi dia ditolak. Nommensen tidak tahu kenapa ditolak. Dia merenung, kenapa saya harus ditolak? Padahal tahun lalu saya datang ke sini, saya tidak ditolak, saya diterima. Kenapa tahun ini 1864 saya ditolak? Akhirnya mau tidak mau dia tidak punya tempat tinggal, dia harus pergi ke satu desa yang ada penguasa atau raja yang bernama Raja Aman. Dia ke sana, dia berusaha untuk saya mau minta izin nih, saya mau tinggal di sini. Ya untuk memberitakan firman Tuhan, saya mau tinggal di sini, saya mau minta izin. Tetapi ketika dia sampai di sana, sampai di tempatnya Raja Aman. Raja Aman sedang tidak ada di tempat, tidak ada di wilayah itu. Raja Aman sedang pergi ke desa lain untuk mengobati istrinya sakit keras. Ya, lalu akhirnya Nommensen tidak putus asa. Ya, Nommensen menyuruh satu utusan untuk datang ke Raja Aman meminta izin, saya mau tinggal. Ya, saya tinggal di atas lumbung padi saja mungkin ya. Tidak apa-apa, saya minta izin. Tetapi Raja Aman menolak, ya. Tapi Nommensen tetap giat, ya, kekeh. Saya harus tinggal di sini, saya harus terus bekerja di sini. Ya, Nommensen utus lagi satu utusan, ya. Nommensen bilang, kalau nanti Raja Aman kembali ke sini, ya, penyakit istrinya akan hilang. Lalu apa yang dilakukan Raja Aman? Raja Aman bilang, oke, ya. Kalau misalkan penyakit istri saya hilang, kamu boleh tinggal di desa saya. Akhirnya betul. Kalau penyakit istrinya itu hilang dan akhirnya Nommensen dibiarkan tinggal di tempat Raja Aman. Di sana tentu saja ada orang yang menentang ya. Siapa? Raja yang lain. Raja yang lain tidak mau kalau Nommensen datang, ya mereka kebanyakan takut. Nah, ini salah satu raja yang tidak mau Nommensen datang di daerah situ. Dia berusaha untuk mengusir, namanya Raja Pontas, ya. Dia berusaha untuk mengusir, tidak mau ada pengabaran Injil, tidak mau ada orang datang, misionaris datang, dia mengusir, tapi Raja Aman yang selalu mendukung. Raja Aman yang tadi yang disembuhkan istrinya, yang selalu mendukung Nommensen untuk tetap tinggal di situ. Sampai suatu saat akhirnya Raja Pontas pun percaya kepada
kabar sukacita itu. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia memberikan diri dia dan sekeluarga beserta istri dan anak-anaknya untuk dibaptis. Ya, 27 Agustus 1865 Nommensen membaptis. 27 Agustus 1865 Nommensen membaptis orang Batak pertama. Ya, ada satu orang Batak yang dibaptis dan juga keluarganya Raja Pontas dan beserta keluarganya, dan beberapa orang di sana orang-orang Batak menjadi Kristen. Ya, dia tidak hanya giat dia memberitakan Injil, dia terus berusaha melayani Tuhan. Dia juga membaptis orang, ya, memberikan tanda kalau mereka sudah percaya. Dan dia juga membuatkan sekolah untuk mereka. Ya. Lalu dia juga mendirikan pos-pos penginjilan. Nommensen tidak hanya berhenti dia sendiri yang menginjili, tetapi dia mau orang yang dia injili, orang yang dia kabarkan firman Tuhan harus mengabarkan kembali firman Tuhan kepada yang lain. Dia tidak mau, dia tidak hanya ya udah saya saja yang menginjili, saya saja yang mengabarkan firman Tuhan. Tidak, dia mau orang-orang sekitar dia juga mengabarkan firman Tuhan. Tapi ada satu raja yang kita bisa lihat ya, kalau di sejarah itu ada namanya Sisingamangaraja. Dia adalah satu raja yang sangat-sangat menolak adanya penginjilan dan orang kaum putih datang ke daerah situ. Ya, dia adalah pahlawan. Kalau dipelajari itu dia adalah pahlawan. Tetapi di sini dia menolak Nommensen. Ya, dia menolak sekali Nommensen datang ke daerah dia. Dia menolak Nommensen mengabarkan Injil. Dia juga mempengaruhi raja-raja yang lain untuk mengusir Nommensen. Ya, ini raja-rajanya banyak ya. Dia mempengaruhi raja-raja lain. Mereka percayanya kalau nanti ada orang datang untuk mengabarkan Injil, takutnya mereka terkena kutuk, takutnya mereka terkena sakit karena ada orang yang mengabaikan adat istiadat mereka. Ya, mengajarkan pengajaran yang baru. Mereka takut kena kutuk, mereka takut kena sakit. Terlebih lagi, dia sangat tidak suka dengan orang kulit putih. Karena di pikiran mereka, orang kulit putih itu adalah orang yang bisa membuka jalan untuk Belanda. Ya, saat itu lagi dijajah oleh Belanda. Membuka jalan untuk Belanda mengambil tempat mereka, merampas tempat mereka ya. Makanya mereka tidak mau, mereka menolak. Tetapi sekalipun demikian, Nommensen berhasil mendirikan gedung gereja ya dan sekolah. Gedung gereja yang dia dirikan itu adalah gedung gereja pertama di suku Batak. Dan kita suka dengar namanya itu HKBP. Panjangannya Kuria Kristen Batak Protestan. Dia berhasil mendirikan satu gereja di sana. Nommensen tidak gugur, tidak putus asa, tetapi dia terus ya, walaupun banyak raja-raja, sangat banyak sekali raja yang menentang dia untuk mengabarkan Injil, tetapi dia berhasil mendirikan gereja HKBP ya. Dan kira-kira di sana 180.000 orang percaya dan dibaptis. Sangat pekerjaan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Nommensen ya. Tentu saja dengan pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan, Nommensen tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dia juga menerjemahkan perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru ke dalam bahasa Batak. Kalian mempunyai Alkitab sekarang dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau mereka suku Batak
orang-orang Batak tidak mengerti waktu itu bahasa Indonesia. Mereka hanya mengerti bahasa Batak, apa bahasa daerah mereka. Tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Jerman yang Ludwig tahu ya. Mereka hanya mengerti bahasa Batak. Jadi Ludwig harus belajar bahasa Batak. Dia harus mempelajari bahasa Batak, berkomunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar suku-suku Batak. Dia juga menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Batak. Ya, dia juga membuat buku untuk orang-orang di sana membaca, diajarkan baca, dibuatkan sekolah untuk mereka belajar ya. Sangat banyak apa yang dikerjakan Mommsen. Ketika dia sudah diutus, kamu mengajar saja, hanya menginjili ya. Kalau kita diberikan tugas, kamu hanya menginjili saja, ceritakan saja firman Tuhan kepada mereka. Seringkali kita paling hanya ya sudah, kita ceritakan saja Tuhan Yesus itu lahir lalu mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Ya, kita hanya ya sudah, kalau kamu tidak percaya tidak apa-apa. Ya, tetapi Mommsen tidak mau. Mommsen mau, dia menginjili, dia mengabarkan firman Tuhan, dan dia mau semua orang itu percaya. Dia tidak, ya sudah kalau kamu tidak percaya, saya tidak peduli. Dia tidak seperti itu. Dia peduli dengan kita ya. Apa yang telah Tuhan tugaskan kepada dia, dia jalankan dengan sangat baik dan benar. Ya. Apa sih Ci kesimpulan dari cerita hari ini? Apa sih kesimpulan dari ceritanya Mommsen ini, Ci? Saya mah juga tahu kali Ci misionaris. Ya, kita melihat misionaris ya sudah, datang ke Indonesia, datang ke suku Batak, menginjili, lalu kita percaya, lalu kita dibaptis. Ya, bukan hanya hal itu. Bisakah kita seperti dia? Ya nggak bisa lah, Ci. Bahaya ya. Susah, harus ke pedalaman, harus 4 bulan berlayar. Cici tidak menyuruh kalian seperti dia yang harus ke suku-suku pedalaman, misalkan ke Papua gitu, tidak ya. Tetapi bagaimana kita menginjili sekitar kita saja. Bagaimana kita belajar meneladani Mommsen untuk menginjili sekitar kita. Teman sekolah, teman bermain, papa mama yang belum percaya, yang belum mengenal. Minimal itu saja yang kita sampaikan. Karena kita adalah murid Yesus, sama seperti Mommsen ya. Dia adalah murid Yesus ya. Kita mau melihat Mommsen itu adalah pelayan yang giat. Pelayan yang giat yang tidak berputus asa. Ya, kita tidak boleh menyerah ketika orang tidak mau mendengarkan kita. Apa sih? Nggak mau dengerin. Apa sih? Saya udah tahu Tuhan Yesus, tapi saya nggak percaya. Kita menyerah, ya sudah, dia tidak mau mendengar. Ya sudah, terserah kamu. Ya, sebisa mungkin kita jangan seperti itu. Tidak apa-apa ya ditolak, tetapi kita harus terus belajar. Lalu kita bisa lihat yang Mommsen ini setelah mengabarkan Injil, dia mempunyai strategi lain. Strategi lain untuk terus mengabarkan Injil. Apa strateginya, Ci? Kira-kira apa? Ya, jadi Cici bilang, dia tidak hanya memberitakan firman Tuhan dari tempat ke tempat, tetapi dia juga mendirikan sekolah, ya, gereja, pos-pos penginjilan yang dia dirikan untuk orang-orang di sana. Untuk orang-orang suku Batak ini, komunitas ini terus berkembang sampai keluar daerah mereka. Ya, Mommsen kalau misalkan, mungkin Mommsen berpikir kalau sampai saya mati pun mereka terus mengabarkan Injil, maka saya harus membuat ini, supaya mereka terus berkembang, terus mengajarkan firman Tuhan ya. Maka dari itu banyak sekali orang-orang Batak, orang-orang dari suku Batak banyak yang menjadi pendeta ya.
Karena siapa yang mengajarkan? No Manson. Supaya mereka bisa mengabarkan Injil keluar daerah mereka. Sampai No Manson mati pun, No Manson mau Injil itu terus berjalan. Ada satu kalimat dari No Manson. Ini sebelum dia meninggal ya, sebelum dia mati. Bacaannya itu adalah, ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan. Ya, bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Dia mendirikan gereja, dia mendirikan rumah, sekolah untuk orang-orang Batak ya. Sangat pekerjaan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita belajar dari Ludwig Ingwer No Manson ini, bagaimana kita bisa sama-sama belajar mengabarkan Injil sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir, sampai nanti kita mati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan memberikan kami belas kasihan, mengirimkan kami misionaris ke dalam negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa mempelajari firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus itu yang menebus kami, yang menyelamatkan kami sebagai juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.